Kalau mau jujur Pak, kalau mereka mau jujur, mereka seharusnya tidak menerjemahkan itu menjadi kata Allah, karena kata aslinya itu adalah theos, bahasa Yunaninya. Bible Indonesia itu menggunakan kata Allah itu dari sejak tahun 1930-an Pak. Ya. Kenapa kok dimasukkan kata Allah di dalam Bible Indonesia? Dari dokumen-dokumen yang pernah kita pelajari, saya bersama dengan Ustadz Kainama, itu ada dokumen-dokumen Belanda Pak yang menyebutkan bahwa ini rencananya Belanda nih Pak ya. Ada pepatah di dalam bahasa Belanda, itu mereka bilang begini. Kalau kita mau menebang salah satu pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kapak yang gagang kapaknya berasal dari pohon itu. Tahu nggak Pak maksud saya? Nah, kata Allah itu adalah yang disebut dengan gagang kapak itu. Jadi menggunakan kata Allah untuk apa? Untuk menginjili umat Islam. Jadi ketika misionaris datang bawa Bible, di sini ada kata tulisannya Allah Pak ya. Saya bacanya Allah Pak, karena di sini nggak ada tasdidnya Pak ya. Ketika mereka menunjukkan kepada orang Islam, nih lihat sama Allah gitu. Mereka juga punya Bible yang di sini pakai nama Isa Al-Masih Pak. Ini yang dibagi-bagikan kepada umat Islam. Untuk apa? Untuk pendekatan. Tuh sama Isa Al-Masih, tuh sama Allah tulisannya. Tetapi ketika mereka menggunakan kata Allah di sini, seperti Bapak tadi dijamakan, itu sebenarnya bukan hanya jamak saja Pak. Yang tidak jamak pun itu bukan nama di sini, menjadi apa? Sebutan, ya, atau gelar, atau titel gitu Pak. Itu yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab pun kata Allah itu adalah nama daripada Rob kita, ya kan? Bahkan ada sebuah kamus namanya Kamus Al-Munjid. Kalau lulusan pesantren biasanya tahu Kamus Al-Munjid. Ada yang tahu Kamus bahasa Arab Al-Munjid? Ada yang tahu Pak ya? Betul ya? Itu yang ngarang siapa Pak? Yang ngarang orang Kristen Arab malah, ya. Yang namanya Vater Louis Makluf namanya. Itu Katolik itu yang membuat kamus bahasa Arab itu. Di kamus itu dia menulisnya apa? Kata Allah itu adalah ismu al-wajib al-wujud. Jadi artinya nama daripada yang maha ada dan selalu ada gitu. Jadi nama. Kemudian dari kalangan Yahudi sendiri, Yahudi melalui rabi-rabi mereka, itu mereka menerjemahkan kitab yang tadi, kitabnya mereka yang Tanakh itu ke dalam bahasa Arab. Ketika mereka menerjemahkan kata yang disebut 4 huruf paling suci Yod He Vav He, mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab apa Pak? Allah. Jadi artinya Allah di dalam bahasa Arab untuk kitab Yahudi dianggap sebagai nama daripada Rob kita gitu. Yahudi Arab mengakui Allah adalah nama, Kristen Arab mengakui kata Allah sebagai nama. Undang-undang dasar kita Pak, Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan kita apa? Atas rahmat Allah. Itu juga nama gitu, ya kan? Kemudian juga di dalam apa namanya? Tadi apa? Yahudi, terus kemudian Kristen Arab, Bible-nya Arab Pak, Kristen Arab, Bible-nya. Itu juga pakai kata Allah sebagai nama. Bukan sebagai titel atau gelar seperti yang di Bible Indonesia. Jadi tujuannya Bible Indonesia menggunakan kata Allah itu adalah apa? Misinya adalah untuk penginjilan Pak. Dah gitu aja. Kalau mau jujur Pak, kalau mereka mau jujur, mereka seharusnya tidak menerjemahkan itu menjadi kata Allah, karena kata aslinya itu adalah theos, bahasa Yunaninya. Kalau memang benar itu kata Allah adalah yang seperti dilakukan oleh Bible Indonesia, harusnya yang bahasa Inggris juga pakai kata Allah dong Pak. Tapi yang di bahasa Inggris dan di bahasa-bahasa lain tidak ada kata Allah. Yang ada kata Allah hanya di bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia Pak. Jadi di Malaysia itu tidak semua dilarang, tapi beberapa negara bagian dibolehkan.